Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Delaika Putri dengan NPM 2053041. Jadi di sini kelompok saya membahas materi tentang bentuk, fungsi, dan makna. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang prefiks atau awalan ber. Jadi yang pertama di sini ada bentuk prefiks atau awalan ber. Jadi dalam proses pembentukan kata, awalan ber itu dirangkai atau diletakkan pada bagian depan sebuah bentuk dasar atau kata dasar tertentu. Lalu dalam proses itu awalan ber bisa juga tidak mengalami perubahan bentuk dan bisa mengalami perubahan bentuk dan dapat bervariasi menjadi be ataupun bel. Contohnya itu pada kata berumah, belajar, dan bersahabat. Lalu yang kedua di sini ada fungsi prefiks atau awalan ber. Awalan ber itu berfungsi sebagai pembentuk kata kerja aktif intransitif atau kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Awalan ber tidak memiliki atau tidak memerlukan objek, melainkan memerlukannya itu pelengkap. Jadi contohnya itu anak-anak sedang bermain sepak bola. Nah, pelengkapnya itu di sini pada kata atau kalimat sepak bola. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada makna prefiks atau awalan ber. Jadi awalan ber atau makna prefiks ini mengandung makna memiliki atau mempunyai. Seperti kata berhasil. Berhasil di sini berarti mempunyai hasil, seperti contohnya itu kakak berhasil memenangkan turnamen Mobile Legends tingkat kabupaten. Dan yang kedua maknanya itu ada mengandung makna menghasilkan atau mengeluarkan. Contohnya ayam sudah bertelur. Nah, bertelur di sini, kata bertelur di sini berarti mengeluarkan telur atau si ayamnya itu menghasilkan telur. Nah, selanjutnya ada mengandung makna melakukan perbuatan. Contohnya kita harus berolahraga untuk menjaga kesehatan. Melakukan perbuatan di sini pada kata berolahraga ya. Terus selanjutnya ada mengandung makna menggunakan. Pada contoh kata bersepeda berarti kita itu menggunakan sepeda. Dan contohnya pada kalimat adik bersepeda ke sekolah. Selanjutnya ada makna yang mengandung menjadi. Contohnya pada kata bertamu. Bertamu di sini berarti menjadi tamu. Contohnya pada kalimat Dea bertamu ke rumah Dela. Nah, contohnya itu pada kata bertamu ya. Terus selanjutnya ada makna prefiks yang mengandung berjumlah. Contohnya pada kata bertiga. Bertiga di sini berarti berjumlah 3 ya. Jadi contohnya pada kalimat mereka bertiga sudah datang. Seperti itu. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Aziza dengan NPM 2013041035. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk, fungsi, dan makna prefiks meng. Dalam proses morfologisnya, imbuhan meng mengalami proses morfofonemik, yaitu penambahan fonem en, dan eng, yaitu gabungan dua morfem pada saat pembentukan kata berimbuhan. Imbuhan ini mengalami perubahan sesuai lingkungan yang dimasukinya, sehingga bisa menjadi me, men, manye, dan manga. Awalan meng berfungsi sebagai kata kerja aktif, baik kata kerja aktif transitif maupun kata kerja aktif tak transitif. Contoh kata kerja aktif transitif adalah ia menari dengan riang. Kemudian contoh kata kerja aktif tak transitif adalah penari itu menarikan tarian Jawa. Makna awalan meng antara lain yang pertama mengerjakan atau melakukan pekerjaan. Contoh katanya seperti menulis,
yaitu menjadi. Contohnya mengembun, membatu, meluas. Makna yang ketiga yaitu menuju ke. Contoh katanya seperti menepi, mendarat, mengangkasa. Makna yang keempat yaitu mencari. Contoh kata merumput, mendamar, merotan. Makna yang kelima yaitu membuat. Contoh katanya seperti menyambal, menggoreng, memasak, dan lain sebagainya. Makna yang keenam yaitu berlaku seperti. Contoh katanya seperti membisu, membabi buta, menggila. Makna yang ketujuh yaitu membuang. Contoh katanya seperti menguliti, membubuti. Perkenalkan, nama saya Septa Ahmad Santoso dengan NPM 2013041039. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai prefiks ke. Awalan ke tidak mengalami perubahan bentuk ketika diletakkan pada dasar, seperti kepada dan ketua. Selanjutnya, fungsi prefiks ke. Prefiks ke berfungsi sebagai pembentuk kata bilangan tingkat dan pembentuk kata bilangan kumpulan. Pembentukan kata bilangan tingkat dengan menggunakan prefiks ke, misalnya kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, yang memiliki arti sebagai tingkatan dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Fungsinya juga yang pertama, mengubah kata bilangan tentu dan tidak tentu menjadi kata bilangan bertingkat. Contoh, kata dua yang berubah menjadi kata kedua, atau kata sekian menjadi kesekian, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Lalu, mengubah kata sifat menjadi kata benda. Contoh, kata tua yang diubah menjadi kata ketua. Mengubah kata benda menjadi kata kerja. Fungsi ini khusus untuk kata benda luar. Berubah menjadi kata kerja keluar. Jadi dari kata benda luar berubah menjadi kata kerja keluar. Makna imbuhan awalan ke. Imbuhan di awal kata yang menggunakan ke bisa memiliki makna tingkatan seperti kedua, ketiga, dan kelima. Mengandung makna tingkat atau kumpulan. Makna ini akan terjalin jika imbuhan ke bertemu dengan jenis-jenis kata bilangan, baik itu jenis kata bilangan tentu maupun jenis kata bilangan tak tentu. Misalnya, Ana adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Selanjutnya, mengandung makna yang menerangkan status, kemauan, dan tanda tujuan seseorang. Makna ini akan terbentuk jika imbuhan ke bertemu dengan kata tua, kasih, pada, luar, dan hendak. Makna status seseorang terbentuk dari kata tua atau kasih yang diberi imbuhan ke. Sementara itu, makna kemauan seseorang atau bahkan Tuhan terbentuk dari kata hendak yang diberi imbuhan ke. Makna tanda tujuan seseorang akan terbentuk bila imbuhan ke dibubuhkan ke kata pada atau luar. Setelah terbentuk, kelima kata itu bisa juga ditambahi dengan imbuhan di, kecuali untuk kata kekasih, keluar, dan kepada. Contoh kalimatnya, tahun ini Amar resmi diangkat menjadi Ketua Karang Taruna RT 05 Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Firmansyah dengan nomor pokok mahasiswa 2013041033. Prefiks ini berasal dari sa yang artinya satu. Tetapi karena tekanan struktur kata, vokal a dilemahkan menjadi e. Jadi ini sa ini dilemahkan menjadi se. Bentuk prefiks ini tidak mengalami perubahan atau variasi bentuk. Dalam bentuk variasi bentuknya itu akan membentuk suatu kata. Contoh pada prefiks ini itu pada kata benda itu serumah, sedunia, seminggu, sehari, dan juga serombongan. Rumah ini kata benda dibubuhi dengan prefiks se. Begitu pula dengan dunia,
minggu, hari, rombongan yang merupakan kata benda itu dibubuhi dengan prefiks se menjadi sedunia, seminggu, sehari, rombongan. Selanjutnya itu kata sifat. Kata sifat ini contohnya yaitu tinggi, luas, indah, cerdas. Itu apabila dibubuhi dengan prefiks se menjadi setinggi, seluas, seindah, dan juga itu secerdas. Selanjutnya itu kata tambah. Apabila kata tambah ini dibubuhi dengan prefiks se akan menjadi seperti berikut ini, yaitu contohnya itu kata tambah sebelum, sudah, atau telah. Itu dibubuhi dengan prefiks se menjadi sebelum, sesudah, dan juga setelah. Nah, fungsi pembentukan secara morfologi pada prefiks se itu yang pertama membentuk suatu kesatuan. Ini contohnya itu serumah, sekampung, sedunia. Apabila dalam kalimat itu aku dan nenekku tinggal serumah, artinya itu satu rumah. Aku dan nenekku itu tinggal dalam satu rumah. Selanjutnya itu membentuk suatu perbandingan. Contohnya itu segunung, setaraf, serupa. Itu dalam sebuah kalimat itu contohnya itu gajinya setaraf dengan gaji tetanggaku. Artinya membentuk suatu perbandingan, membandingkan gaji dia itu dengan gaji tetangganya. Contoh selanjutnya yaitu membentuk kata penghubung, sesampai, sebelum, dan juga sesudah. Ini membentuk istilahnya membentuk kata penghubung itu penerapan dalam suatu kalimat. Contohnya yaitu contoh dalam penerapan dalam kalimat untuk membentuk kata penghubung itu yaitu nenek akan mengunjungi rumahku pada hari Minggu ini. Sebelumnya ia sudah memberi kabar terlebih dahulu kepada kami. Jadi itu kata penghubung ya. Nenek akan mengunjungi rumah kami pada hari Minggu ini. Itu menghubungkan sebelumnya ia telah mengabari kami. Itu membentuk satu kata penghubung. Sebelum itu kata penghubung. Selanjutnya itu makna dari prefiks ini. Itu yang pertama menyatakan makna satu, awalan se harus diimbuhkan pada kalimat benda atau kata-kata yang menyatakan satuan ukuran. Jadi prefiks se ini akan menyatakan makna satu, itu harus diimbuh pada kata benda dan juga kata-kata yang menyatakan suatu satuan ukuran. Misalnya serombongan, sebuah, sehari, semalam, sekelompok, dan lainnya. Itu contohnya itu sebuah rumah di kompleks itu terkenal angker. Yang kedua yaitu menyatakan seluruh atau segenap. Prefiks se ini harus diimbuhkan pada kata benda. Sekali lagi, untuk menyatakan seluruh atau segenap, prefiks se ini harus diimbuhkan pada kata benda. Misalnya sedunia, sedesa, dan juga sekampung. Contoh penerapan dalam kalimat, hari ini penduduk sekampung melaksanakan gotong royong. Artinya seluruh masyarakat di kampung itu melaksanakan gotong royong. Yang ketiga itu menyatakan makna sama. Misalnya senasib, secara, dan seragam. Contohnya pada kalimat siswa sekolah itu memakai seragam yang sama. Artinya baju yang dipakai siswa di sekolah itu sama. Pembentukan makna selanjutnya yaitu menyatakan makna menyerupai atau seperti. Ini harus prefiks se ini harus diimbuhkan pada kata sifat. Misalnya segunung, serumah, sebesar, dan juga seluas. Contoh penerapan dalam kalimat, batu-batu sebesar kelereng terlempar dari kawah gunung Merapi. Artinya
batu-batu seperti kelereng, bentuknya seperti kelereng itu terlempar dari kawah Gunung Merapi. Yang kelima itu menyatakan sama waktu atau pada waktu. Ini digunakan pada beberapa kata kerja, misalnya sepulang, sedatang, dan sesampai. Contoh penerapan dalam kalimat. Nih, sepulang dari sekolah aku tertidur. Artinya pada waktu pulang dari sekolah itu ia langsung tertidur. Nah, menyatakan makna atau makna sebanyak atau seberapa ini merupakan salah satu makna dari prefiks se apabila ia digunakan pada kata kerja yang menyatakan sikap atau kesanggupan. Misalnya sepuas, sependapat, sekenyang, dan juga semampu. Contoh pada kalimat, Kia bermain sepuas hatinya di taman bermain ini. Jadi sikap Kia dapat bermain sampai sanggup ia puas hatinya di taman bermain ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Salsa Meriska. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk, fungsi, dan makna afiks di. Awalan di ternyata tidak mengalami persoalan morfologis karena awalan itu tidak mengalami perubahan bentuk. Fungsi afiks di membentuk kata kerja dan menunjukkan tindakan pasif, di mana tindakan atau objek tindakan adalah fokus utama dalam kalimat itu dan bukan pelaku. Fungsi afiks di hanya mempunyai satu fungsi, yaitu membentuk kata pasif, sedangkan maknanya adalah menyatakan suatu tindakan pasif. Saya akan menjelaskan contoh pertama, yaitu dikenakan dengan. Contohnya yaitu pohon itu diparang atau kertas itu diguntingnya. Makna kedua yaitu dikenai laku atau dikenai tindakan. Contohnya yaitu ia dihukum karena korupsi atau ia dikenai denda seharga 1 juta rupiah. Makna ketiga itu diberi atau dilengkapi dengan. Contohnya yaitu kemarin ia ditugasi keluar kota atau rumah itu dipagari bambu. Makna selanjutnya yaitu dibuat atau dijadikan. Contohnya yaitu udang disambal goreng atau ikan teri bisa dipepes. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.